welcome back to my channel dengan Melinda Indrajaya. Nah, kali ini aku pengen sharing sedikit workflow kerja aku, gimana cara untuk memproduksi satu video YouTube yang biasa aku lakukan. Kemarin aku sudah berhasil untuk request monetisasi ke YouTube dengan syarat 1000 subscriber dan juga 4000 watch hour. Jadi aku pengen berbagi sedikit pengalaman aku selama 1 tahun dan 53 video yang udah aku produksi. Aku jadi kayak punya workflow tersendiri karena di awal produksi aku untuk nge-YouTube itu aku kayak agak bingung gimana cara untuk memulainya, dan juga kadang karena nggak ada skrip jadi aku suka produksinya berantakan dan bikin take berulang-ulang gitu. Jadi semoga bermanfaat buat kalian yang baru mau bikin YouTube channel. Jadi nonton sampai habis ya. Yang pertama kali kalian lakukan pada saat bikin video YouTube itu, kalian mesti tahu dulu video apa yang kalian mau buat. Jadi kalian mesti brainstorming, kayak mencari ide apa tema yang mau kalian buat. Dan juga ide itu bisa datang dari mana aja ya. Kayak misalnya bisa dari pengalaman kita sehari-hari, atau kayak misalnya aku tiba-tiba kayak dapet ide gitu, aku biasa langsung tulis di notes, asal nulis aja, terus nanti juga pengembangan idenya belakangan. Atau kalian juga bisa nonton video YouTube orang-orang lain, lalu kalian kayak remake dengan versi kalian sendiri, atau kalian tambahkan, atau kalian kayak kayak kalian kembangkan lagi, seperti itu sih. Nah, ketika ide udah dibuat itu, kalian lalu selanjutnya nomor 2 adalah bikin skripnya. Jadi kalian bikin poin-poin penting apa yang mau kalian sampaikan di video itu gitu. Bikin poin-poin itu tuh gunanya supaya kalian tuh nggak terlalu bercabang kemana-mana. Di awal aku bikin video YouTube itu aku nggak pernah kayak bikin skrip, jadi selalu kayak take 1, 2, 3, terus aku kayak spontan ngomong gitu. Dan itu tuh nyebabin kayak kadang video aku tuh mesti retake berulang-ulang dan bertele-tele. Nah, poin itu fungsinya adalah biar kalian tuh seperti kayak to the point, terus kayak nggak bertele-tele, videonya nggak diulang-ulang. Jadi sangat membantu banget. YouTube itu juga yang penting kalian bikin konten yang bermanfaat atau edukasi, atau juga yang entertaining atau menghibur, antara dua itu gitu. Kalau misalnya bikin YouTube video itu kalian coba aja di awal, maksudnya kayak coba explore lah, kalian bikin berbagai untuk video-video. Kayak di awal contohnya aku bikin video yang kayak makan, mukbang kayak gitu, karena emang basicnya aku suka makan gitu, dan aku lumayan salah satu penggila kuliner. Tapi ternyata viewersnya kurang bagus di aku gitu. Jadi aku kayak coba cari lagi apa nih review produk. Work di aku sih yang kayak tips-tips, terus lebih kayak review produk. Jadi mungkin aku nganggepnya, kesimpulan aku gitu, viewers aku tuh lebih suka yang kayak tipe konten aku yang menginformasikan atau edukatif gitu. Kalau misalnya di YouTube video tuh 20-30 second pertama pastiin video kalian menarik, karena itu menentukan orang bakal stay di video kalian atau enggak. Nah, yang ketiga itu syuting. Jadi ini part yang penting ya. Ketika syuting itu pastiin itu dalam keadaan terang, dan aku prefer itu tuh di siang hari. Dan aku ini lokasi syuting aku tuh di kamar anak aku sebenarnya, tapi karena anak aku masih tidur sama aku, jadi ini aku jadiin seperti kamar kerja. Dan kebetulan tuh ada kaca besar di depannya, jadi pas banget posisinya. Menurut aku lighting paling bagus itu adalah lighting alami, yaitu sinar matahari. Kamera yang digunain sama aku pas aku start YouTube channel aku tuh, aku pakai kamera yang emang aku udah punya. Jadi sebenarnya kalian nggak perlu kamera mahal. Jadi start with what you have gitu. Apa yang ada di tangan kamu pakai itu dulu. Ketika misalnya kamu sudah lebih berkembang atau kamu ada extra money, kamu bisa upgrade kamera itu gitu. Kalau kalian tahu tuh si Mas Hansol di Korean Rumit itu, dia tuh pakai handphone sampai subscribernya 73.000 baru dia ganti ke kamera. Jadi menurut aku itu dia sih hebat banget sih konsistensinya sih. Jadi sekali lagi start with what you have, nggak usah beli yang mahal-mahal untuk bikin YouTube channel. Ya, ketika proses syuting itu kalau bisa kalian kayak udah menyiapkan properti apa aja yang kalian mau pakai, atau misalnya kalian kayak mau review barang, kalian siapin dulu barang-barang yang kalian akan pakai.
atau misalnya kalau misalnya perlu beli, kalian beli dulu. Jadi pastiin hari itu adalah hari syuting kalian dan semuanya udah preparationnya udah oke, karena itu akan mempengaruhi mood. Ketika kita lagi syuting itu, menurut aku mood itu sangat penting gitu. Kalau misalnya kayak kondisinya udah nggak enak gitu, kayak udah nggak mood syuting juga kayak kurang smooth proses syutingnya. Dan biasanya aku tuh syuting, aku tentuin 1 hari dalam seminggu itu adalah syuting day aku. Biasanya di hari Minggu, karena banyak kan yang nge-shoot itu kan suami aku, dan suami aku off di hari itu. Dan kan males banget ya kalau misalnya kayak setiap hari di rumah make up. Jadi aku tuh cuma make up di hari syuting aku, yaitu hari Minggu. Nah, kalau di aku tuh ada 2 versi syutingnya aku. Yang pertama main shooting kayak gini, aku sebutnya main shooting. Jadi kayak aku ngomong di depan kamera. Lalu yang kedua itu adalah footage. Footage itu kalau misalnya kayak kalian misalnya kayak review produk, kalian mau ambil angle detail atau kalian mau ambil angle pada saat unboxing. Lalu nanti ketika editing aku bakal mix dua proses syuting itu jadi satu. Nah, setelah ini aku pengen kasih lihat ke kalian hasil syuting aku. Aku kali ini mau nge-review suatu produk skincare. Jadi aku bakal masukin footage-nya juga, dan juga aku bakal nge-shoot proses syutingnya seperti apa dan hasilnya kayak gimana setelah aku mix dengan footage dan juga editing. Pastiin kalian nonton sampai habis, karena aku bakal nge-review aku edit pakai aplikasi apa dan juga gimana caranya supaya dari hasil mentah lalu aku edit menjadi hasil yang seperti itu. Hai, aku jadi pengen kasih tahu salah satu aktivitas yang aku suka lakukan di rumah di masa pandemi ini. Kan bosen nggak ngapa-ngapain, jadi aku pengen sharing. Jadi ini adalah Scarlett Whitening, jadi merupakan salah satu scrub favorit aku karena dia tuh mengandung vitamin E dan glutathione. Kalau misalnya kalian lihat nih, dalamnya tuh seperti ini. Dan juga dia tuh ketika kita scrub itu tuh lembut banget. Jadi kalau misalnya sering nge-scrub itu tuh bisa mengangkat sel kulit mati. Dan kadang kan kulit aku kering, jadi kayak harus sering di scrub seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian pakai scrub kayak gini, kalian harus dalam keadaan kulit kering, lalu kalian biarkan 3-5 menit, terus baru kalian gosok. Dan yang aku suka kenapa? Karena Scarlett Whitening ini kalau misalnya kita gosok tuh nggak meninggalkan merah-merah gitu, nggak bikin kulit kita tuh iritasi. Terus ini juga aman dan safe untuk bumil dan busui. Tapi ya kalau mau konsultasi dokter dulu juga boleh. Biasanya tuh nge-scrub kira-kira seminggu 2 kali. Dan ini yang romansa, jadi aku suka wanginya tuh kayak wangi bunga-bunga gitu. Dan setelah scrub itu aku ngerasa kulit aku tuh jadi lebih lebih lembab gitu. Biasanya tuh kulit aku tuh suka kering. Dan biasanya setelah aku pakai scrub ini, aku pakai body shower. Body showernya ini aku baru coba yang mango. Biasanya tuh aku coba yang pomegranate yang warna purple. Itu tuh bener-bener aku suka sih wanginya. Nah, yang mango ini kan baru aku pakai 2 kali. Dia wanginya lebih ke fruity sih. Kalau misalnya si pomegranate itu kan lebih ke floral gitu. Kalau ini lebih ke fruity, wangi mango gitu. Dan dia selain ada vitamin E dan glutathione juga ada beads-nya. Kalau kalian lihat nih, dia tuh ada kayak butiran-butiran halus. Butiran halusnya ini tuh yang membantu mengangkat sel-sel kulit mati dan juga melembabkan. Selain moisturize kulit kalian, dia tuh bisa bantu mencerahkan. Jadi bikin kulit kalian tuh juga lebih brightening gitu. Sebenarnya dia ada 3 varian sih. The yellow one ini mango kan, lalu purple pomegranate, dan satu lagi yang biru itu cucumber, tapi aku belum coba. Mungkin next time aku bakal coba. Ya, setelah kita sabunan, kita pakai lotion. Nah, lotion ini sebaiknya kita pakai setiap hari, karena kalau misalnya kita di rumah aja
terus juga kena AC setiap hari, itu tuh bikin kulit tuh bener-bener kering. Jadi mesti kalian nutrisi kulit kalian dengan body lotion. Ini body lotionnya adalah yang wanginya Jolly. Dia tuh terinspirasi dari YSL yang Black Opium. Wanginya tuh menurut aku kayak apa ya, enak gitu, wanginya ekspensif. Nih ya, aku coba pakai. Kalau pakai lotion ini tuh selain menutrisi kulit, dia juga bikin kulit kita tuh lebih cerah. Nanti aku kasih lihat before after ya ke kalian. Nah ini tuh kayak wangi parfum YSL banget sih. Wanginya tuh kayak ekspensif gitu. Nih setelah aku pakein, yang ini yang after, yang ini yang before. Nih perbedaannya ketara banget kan. Yang ini tuh lebih dark, yang ini tuh lebih cerah dan juga lebih lembab. Nah kalau misalnya ini kan yang Jolly itu wanginya lebih strong, jadi lebih kayak wangi perfume. Kalau misalnya kalian yang suka wangi soft-soft aja, aku tuh rekomendasiin kalian yang Freshy. Kalau Freshy ini tuh wanginya lebih ke floral, lebih ke fruit floral gitulah, lebih sweet. Nih aku pakein juga ya. Nih, kalau yang wanginya strong boleh yang Jolly. Kalau mau yang wanginya lebih ke bunga-bungaan, kalian coba yang Freshy. Sebenarnya pakainya nggak usah terlalu banyak, pakai sedikit aja tuh udah ketara banget. Aku rekomendasiin kalian kalau kalian mau coba, kalian tuh beli tiga-tiganya produknya seset. Tahu di era pandemi ini kan kalian nggak mungkin ketemu teman kalian langsung, kalian bisa kasihin gift buat teman-teman kalian yang mungkin lagi birthday atau mungkin lagi isoman. Jadi sebagai bentuk kasih sayang kalian lewat gift, kalian bisa kasih rangkaian produk dari si Scarlett Whitening ini, yaitu body scrub, lalu shower, dan juga body lotion. Nah itu tadi adalah hasil proses syuting aku nge-review suatu produk skincare. Biasanya setelah aku syuting pakai kamera itu, aku pindahin ke laptop. Jadi memory cardnya aku masukin ke laptop. Dan karena aku menggunakan Apple, aku pakai aplikasi iMovie. Jadi iMovie itu adalah aplikasi editing video yang free dari Apple. Jadi aku masih pakai iMovie. Kalau misalnya ada beberapa yang udah upgrade ke Final Cut Pro, itu bayarnya lumayan mahal, 4 jutaan. Tapi itu seumur hidup. Mungkin nanti aku bakal naik level ke situ, tapi saat ini aku menggunakan aplikasi yang free dulu. Selanjutnya itu adalah editing. Nah, editing ini adalah proses yang paling panjang dan juga paling PR ya. Ngerjainnya juga menurut aku mesti mood gitu, dan juga mesti terniat, karena ini sebenarnya proses yang paling panjang. Kalau awal-awal aku nge-YouTube tuh aku bisa kayak nge-edit satu video itu bisa kayak 10 jam lebih, dan itu melelahkan banget. Tapi sekarang aku bikin target. Sekarang sih aku masih di tahap sekitar 4-5 jam. Cuma aku mesti bikin seperti deadline palsu. Misalnya nih, aku syuting di hari Minggu, terus di hari Kamis atau Jumat aku udah mesti upload itu video. Jadi mau nggak mau mesti ngedit dan mesti selesai. Jadi kalau misalnya ngedit, kadang untuk orang yang agak perfeksionis itu kayak pengen menghasilkan video terbaik, tapi itu malah bikin kita jadi nggak selesai-selesai gitu. Jadi kalian mesti bikin tenggat deadline palsu untuk diri kalian sendiri. Nah, setelah selesai semua proses editing, tahap kelima yaitu kalian bikin cover untuk video YouTube kalian. Cover ini bisa kalian gunain kalau misalnya kalian inget untuk foto, kalian bisa pakai foto itu, atau kalau misalnya kalian lupa, kalian bisa capture dari video yang udah kalian buat. Dan juga kalian tinggal tambahin gambar-gambar atau font yang lucu. Dan yang pasti fontnya itu, aku sebutnya highlightnya itu harus kalian buat semenarik mungkin. Dan kalau bisa itu adalah kayak seragam gitu di setiap YouTube kalian. Jadi kalau misalnya orang ngelihat cover seperti itu, oh udah tahu ini YouTube-nya Melinda Indrajaya kayak gitu. Dan juga mesti gampang dibaca. Jangan pakai font yang terlalu kriwil-kriwil sehingga susah dibaca. Pastiin viewer kalian tuh dengan gampang bisa baca tulisan kalian di cover video itu. Adalah tahap terakhir yaitu upload ke YouTube.
ini tahap yang paling membahagiakan karena artinya satu video udah berhasil kalian buat dan kalian edit. Jadi kalian tinggal save aja di komputer, kalau misalnya perlu save di hard disk juga untuk kalian simpen. Lalu selanjutnya itu adalah tinggal upload ke YouTube. Pastiin itu kalian upload dengan resolusi yang tertinggi, jadi hasilnya HD videonya. Dan juga pastiin kalian mengisi kayak misalnya isi caption, isi judul yang menarik. Lalu kalian juga isi juga hashtagnya, jangan lupa karena itu cukup penting. Isi end cardnya, itu jadi kalau misalnya kalian upload di akhir itu kan ada kayak kalian bisa pilih apakah subscribe atau apakah penonton kalian bisa nonton video selanjutnya atau bisa nonton playlist dari kalian, karena itu lumayan membantu untuk orang-orang menonton video kita yang lain. Ya, thank you banget yang udah nonton sampai habis. Kalau misalnya kalian nonton sampai habis video ini, aku pengen dong tahu seberapa banyak dari kalian, dan kalian kasih emo jempol di komen YouTube aku di bawah. Dan pesan dari aku sih, ini adalah pembelajaran aku selama 1 tahun. Aku pengen sharing ke kalian karena kayak mungkin masih relevan gitu, karena aku kan juga masih small YouTuber yang masih kayak berjuang lah di sini gitu. Jadi ya perjalanan YouTube emang menurut aku nggak gampang. Ini adalah proses yang panjang. Kalau lari itu ibaratnya kayak lari maraton. Tapi ini tuh benar-benar mengajarkan aku, YouTube tuh benar-benar mengajarkan aku tuh tentang konsistensi dan kerja keras. Nggak ada maksudnya hasil instan dalam semalam kalian bisa langsung booming gitu, nggak ada. Jadi kayak proses pembelajaran yang terus-menerus menurut aku bikin kalian bisa lebih pro dalam membuat video. Jadi thank you banget sekali lagi yang udah nonton. Jangan lupa di like, lalu di share ke teman-teman kalian yang mungkin butuh, dan komen di bawah jempol yang kayak tadi aku bilang. Jangan lupa subscribe channel aku. Bye bye.